Gabut yuk, balik lagi bareng Ara di sini yang siap nemenin kegabutanmu. Untuk melengkapi koleksi film-film yang diangkat dari kisah nyata, kali ini Ara akan membawakan cerita mengenai bencana perang di Dunkirk yang melibatkan Harry Styles dan Venom sekaligus. Tanpa basa-basi lagi, let the story begin. Dibuka dengan 6 orang prajurit yang jalan santuy di tengah kota yang tampaknya sudah dievakuasi. Para prajurit ini terjebak di Dunkirk karena musuh berhasil memojokkan pasukan Inggris dan Prancis ke tempat itu. Hah, kan? Lagian santuy bener. Udah tahu lagi perang. Pemuda yang tersisa ini akhirnya berhasil melewati barikade sekutu dan tiba di pelabuhan Dunkirk. Widih, rame banget. Antrian sepanjang itu kapan dapat giliran naik kapalnya ya? Daripada nahan mules, Tommy nyumput di balik semak dan di sana ia bertemu dengan tentara pendiam yang sedang mengubur temennya gitu. Suasana khas perang memenuhi pantai itu, mulai dari para prajurit yang terluka sampai yang ekstrimnya serangan dari pesawat musuh. Menyusul tembakan yang tadi dilepas, musuh bahkan membombardir Dunkirk. Melihat bahwa kapal saat itu diprioritaskan untuk korban perang, Tommy segera mencari orang terluka yang masih selamat. Bersama si pendiam yang kita sebut aja si Entong, ia bergegas membawa tandu itu menuju kapal. Waduh, masih jauh gitu, keburu nggak ya? Meski padat, para prajurit itu memberi jalan bagi Tommy dan membantu mereka saat harus menyeberang melewati papan tipis itu. Wah, akhirnya keburu. Ya, tapi mereka disuruh pergi nih karena bukan bagian dari tim medis. Nggak kehabisan akal, Entong ngode supaya Tommy ngikut dan nyumput di bawah dermaga. Sedangkan di Weymouth, para pelaut lokal sibuk membongkar kapal mereka karena militer Britania Raya mengambil alih kapal untuk menyelamatkan para prajurit di Dunkirk. Pak Tua Dawson bersama anaknya mengisi kapal itu dengan pelampung, dibantu oleh George, teman Peter. Tanpa pikir panjang, mereka berlayar dan menuju Dunkirk untuk membantu evakuasi. Nah, ini nih bantuan udara yang ditunggu-tunggu. Wait, nggak salah nih. Hanya ada 3 pesawat Spitfire yang dikirim menuju Prancis. Nah, kan langsung aja ketemu musuh. Pertempuran udara pun segera terjadi. There's 2, to him left. Setelah berhasil menumbangkan satu musuh, mereka baru menyadari bahwa pemimpin mereka tidak ada. Ya, pemimpin mereka ternyata telah gugur duluan. Laksamana yang baru tiba di tempat itu membawa kabar buruk, di mana para pemimpin negara hanya berharap bisa membawa 30 sampai 45 ribu pasukan dari total sekitar 400 ribu pasukan yang ada di Dunkirk. Setelah melewati kapal besar berisi para tentara yang ditarik mundur, Pak Dawson menemukan seorang prajurit yang bertahan di atas kapal yang sudah karam. Mereka pun menyelamatkan prajurit yang terguncang dan masih belum mau bicara itu. Segera setelah Laksamana pergi, musuh kembali menyerang. Komandan memerintahkan agar kapal bermuatan penuh itu segera dibawa ke tengah laut agar tidak tenggelam di situ dan menutup jalur dermaga. She's going down! Dan demikianlah kapal itu tenggelam bersama para korban yang tidak dapat menyelamatkan diri. Pada momen itulah Tommy menyelamatkan Alex dari air dan 2 prajurit ini mengikuti Alex. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, mereka berhasil menaiki kapal baru serta bergerak meninggalkan Dunkirk. Gak seperti prajurit lain yang langsung turun ke geladak, Entong malah menyendiri di luar.
Alex kepo dan nanya ke Tommy, tapi menurut Tommy kayaknya dia cuma trauma ada di dalam kapal lagi. Lumayan tegang ya guys ya. Sebelum kita lanjut, bolehlah subscribe dulu channel Ara. Oke, thank you buat subscribe-nya guys. Balik lagi ke Pak Dawson yang menghadapi tuntutan si prajurit ketakutan yang kita panggil aja si Panjul, yang menuntut agar Pak Dawson segera membawanya pulang. Dengan tenang dan berhati-hati, si bapak bekerja sama dengan anaknya untuk menenangkan Panjul yang kemudian dikunciin sama Peter. Dua pesawat ini kembali terlibat pertempuran udara. Masing-masing dari mereka berhasil menjatuhkan satu pesawat saat tiba-tiba Collins mendapat serangan yang merusak mesinnya. Wah, Ferrier, Baywan nih. Mana gesit banget lagi musuhnya. Turn! I'm on him, bail out. Sementara Collins menjatuhkan diri di atas laut yang gelombangnya tenang itu. Ada kapal. Tapi kapal musuh tuh siapa tuh? Ya salam, pilihan lo bener Tom. Tommy dan seluruh prajurit lain auto kejebak di dalam kapal. Di tengah serangan itu si Entong masih nyempetin diri ngebuka pintu palka sehingga banyak prajurit yang bisa meloloskan diri. Tommy dan Entong pun terpaksa ngikut sampai pantai dengan nebeng sekoci yang udah kepenuhan itu. Wah, ternyata Pak Dawson sempat ketemu Ferrier dan tim yang sama-sama menuju Dunkirk. Sedangkan Panjul mulai panik nih karena dikunciin. Pak Dawson yang nggak tahu kalau anak yang ngunciin Panjul auto kaget karena pria itu udah nongol di belakangnya dan menimbulkan kekacauan. Aduh, George terluka parah dong gara-gara si Panjul. Peter segera menolong temannya dan si Panjul akhirnya diam di pojokan. Untuk sejenak, Ferrier kehilangan pandangan akan musuhnya. Kelompok prajurit yang kelelahan itu kembali terjebak di Dunkirk. Selat yang pendek itu kembali gagal mereka arungi. Arus laut yang berbalik membawa kembali mereka yang tak berhasil selamat. Di saat para tentara mencoba membuat dermaga, 3 prajurit ini mengikuti sekelompok tentara yang menuju kapal yang terdampar akibat air pasang. George sendiri semakin kepayahan. Ia bercerita bahwa impiannya hanya ingin membanggakan sang ayah. Mungkin dengan diliput koran. Tapi George berkata bahwa ia tidak akan mampu membantu lagi karena kini ia tidak bisa melihat. Pasukan Prancis semakin terdesak, tapi mereka harus menerima kenyataan pahit di mana pemerintah hanya akan mengirimkan 1 kapal perang karena hendak mempersiapkan perang selanjutnya. Begitu pula dengan bantuan udara. Menunggu pasang yang baru akan datang 6 jam lagi, harapan mereka kini bergantung pada kapal warga yang dikirimkan pemerintah. Peter bilang sama sang ayah mengenai kondisi George yang memburuk. Tapi sang ayah tetap bertekad untuk maju dan pas banget mereka menyaksikan tumbangnya salah satu Spitfire. Wah, Collins ya? God, he got him! Move it off! Rombongan Alex bersembunyi di dalam kapal dan hanya bisa menunggu pasang yang tak kunjung datang. Tapi tiba-tiba ada suara dari atas yang tentunya membuat mereka waspada. Astaga, ternyata pria itu merupakan warga Belanda yang mau ikut membantu mengevakuasi dan menunggu di pantai karena takut didatangi oleh Jerman. Bener tuh, Collins yang jatuh. Tuh, pintunya pakai macet lagi. Dawson auto ngebut mendekati pesawat itu meski Peter mengira bahwa pilotnya sudah mati. Sedangkan situasi di kapal Alex juga lagi tegang nih karena ada tentara Jerman yang menjadikan mereka sebagai sasaran menembak. Saat salah satu dari mereka mau menyumbatnya, dia malah ketembak dan air semakin banyak yang masuk. Sang pelaut bilang mereka harus mengurangi beban agar kapal itu mengambang. Dan Alex mencetuskan nama yang harus dikorbankan, yakni si Entong yang dituduh menjadi mata-mata Jerman karena gak pernah ngomong sedikit pun. Alex semakin memojokkan Entong sampai akhirnya dia ngaku kalau dia tentara Prancis. Lah, bukannya jaga pos, si Entong malah berniat kabur ke Inggris. Tommy tetap membela Entong mengingat ia jugalah yang menyelamatkan mereka dari torpedo tadi. Wah,
kapalnya ngambang. Collins berjuang membuka pintu sementara air semakin memenuhi pesawatnya. Wah, akhirnya Peter membuktikan kebenaran omongan sang ayah dan menyelamatkan Collins. Ia pun memuji tindakan tepat Peter dalam merawat temannya. Astaga, pesawat musuh berhasil menenggelamkan kapal di bawah Farrier karena ia tak kunjung berhasil menjatuhkannya. Saat satu kapal akhirnya berhasil berlayar dari dermaga, dari kejauhan para pemimpin menyaksikan kapal Alex yang ditembaki sedangkan kondisi di dalam kapal semakin kacau. Dan di saat itulah Pak Tua Dawson bersama seluruh kapal milik rakyat datang menjemput para prajurit yang sudah semakin terhimpit itu. Seluruh prajurit tidak dapat menahan euforia mereka menyaksikan pertolongan yang datang dari para warga sipil. Astaga, ternyata Pak Dawson belum sampai di pantai. Mereka masih menyaksikan tumbangnya kapal yang ditenggelamkan oleh musuh. Saat penyelamatan mulai dilakukan di tepi pantai, Pak Dawson bergegas menolong para prajurit yang berlumuran oli itu. Collins memperingati bahwa mereka melaju tepat menuju tumpahan oli. Alex dan kawan-kawan pun bergerak meninggalkan kapal. Meski sempat memanggil si Entong, sayang pemuda itu tak berhasil keluar. Melihat banyaknya prajurit berenang, Panjul akhirnya sadar dari syoknya dan mengulurkan tangan. Pak Dawson dengan tegas menyuruh para prajurit itu untuk turun ke bawah dan membuat Peter khawatir sama George. Yah, George sudah gak ada. Panjul nongol dan nanyain apa George baik-baik saja yang malah diiyakan oleh Peter. Rombongan Tommy yang baru menuju kapal besar itu terpaksa balik lagi karena musuh terus menyerang dan bahkan kini kembali. Wah, tapi Farrier berhasil menjatuhkan pesawat itu. Tapi, perairan yang dipenuhi oli itu auto menyala dan membakar mereka yang telat menyelamatkan diri. Tiba di Dunkirk, Farrier yang tidak menghemat bahan bakar masih sempat menyaksikan penyelamatan di sepanjang pesisir. Haduh, masih ada pesawat lagi. Pak Dawson dengan berani mengarahkan sang anak untuk bersiap menghadapi pesawat yang kembali berhasil ditumbangkan Farrier. Collins bingung bagaimana Pak Tua itu hatam banget sama pergerakan pesawat tadi. Astaga, ternyata anak Pak Dawson merupakan pilot kayak Collins. Kakak Peter tumbang 3 minggu pasca perang dimulai. Bersama kapal Pak Dawson, Tommy dan Alex berhasil melihat tanah air mereka kembali. Pun dengan George yang kini tinggal nama. Tommy yang masih terguncang karena kekalahan mereka menaiki kereta dengan kesedihan. Sementara Dunkirk kini sudah kosong. Astaga, demi Prancis, sang komandan memilih untuk tinggal sambil menunggu prajurit lain di tempat itu. Meminta koran dari bocah di luar kereta, Alex tidak sanggup membacanya karena malu telah kalah. Tapi betapa ia tidak menyangka bahwa dirinya akan mendapat sambutan hangat saat tiba di stasiun terlepas dari bencana perang yang menimpa mereka. Berkat usaha Peter yang menceritakan sikap kepahlawanan George yang membantu menahan Panjul pada surat kabar Weymouth Herald, cita-cita mendiang temannya terwujud. Seperti mimpinya, George diliput koran sebagai pahlawan muda yang gugur di Dunkirk. Sedangkan Farrier yang berhasil mendarat malah membakar pesawatnya. Astaga, dia malah digiring oleh musuh. Padahal tadi udah diingetin buat ngehemat bensin karena nggak ada pom mini di Dunkirk. Fun fact dari film yang diangkat dari bencana perang tahun 1940 ini adalah pertempuran udara yang sangat akurat.
serta keberadaan beberapa karakter yang didasarkan pada tokoh asli di dunia nyata. Salah satunya adalah sang komandan yang merupakan gabungan dari dua tokoh penting sekaligus. Admiral Sir Bertrand Ramsay yang bertanggung jawab untuk evakuasi Dunkirk serta James Campbell Fauston yang secara tragis menghilang di laut karena ditenggelamkan musuh. Seperti halnya para tokoh dalam sejarah itu, biarlah kita juga belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan pokok hidup kita. Ingat, gajah mati meninggalkan gading, sedangkan manusia mati meninggalkan nama. Sama review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.